Halo guys, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee, dan di sebelah kiri saya ini ada barista Ellen yang bakal bantu nyeduh. Jadi pada hari ini kita bakal bahas Eugenoides. Nah, ini biji yang lagi dicari banget di tahun 2021. Kenapa? Karena pada World Barista Champion juara 3 besarnya ini menggunakan Eugenoides ini, dan juara Brewers Cup-nya juga pakai Eugenoides ini. Dan harganya juga bisa dibilang fantastis banget gitu. Buat kalian yang belum tahu, kalau Eugenoides ini sebenarnya bukan varietas, tapi spesies. Nah, kalau kalian ada bayangan, basically kan spesies itu kan cuma dikenal Arabica dan Robusta. Sebetulnya kopi itu banyak varietasnya, salah satunya ya ini Eugenoides ini. Jadi kalau kalian bilang Eugenoides ini varietas, ya sebenarnya nggak bener juga sih gitu, karena banyak banget nih yang waktu World Barista Champion komen-komennya variety Eugenoides enggak, itu jadi spesies, dan variety itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau mau perbandingannya Eugenoides kayak gini bijinya. Kalau kita bilang sih kayak biji nggak jadi, ini bisa dibilang. Nah, kalau bisa dilihat ini Arabica perbandingannya, bijinya kecil banget kan Eugenoides ini. Nah, bisa dilihat yang sebelah kanan ini, dan ini kecil-kecil walaupun kelihatannya kurang cantik, tapi harganya mahal nih gitu. Contohnya misalkan kayak Arabica itu turunannya misalkan kalau varietas itu mungkin seperti Lini S, SL28, Katuai, Katura, atau misalkan ya Laurina itu juga masuknya varietas. Dan biji ini juga punya keunikan, yaitu dia punya natural sweetness. Nah, natural sweetness yang kelihatannya kayak sweetness buatan. Nah, gitu. Itu yang bikin akhirnya kenapa kopi ini sangat-sangat unik. Jadi kayak pada saat cupping rasanya bisa kayak gula buatan. Kalau misalkan kayak seperti gula buat diabetes, untuk orang diabetes kurang lebih gitu. Kalian pernah nyobain Eugenoides nggak sebelumnya? Enggak. Oh, belum pernah ya, berarti. Kalau kita jujur pernah nyobain Eugenoides-nya tuh di udah 3 roaster yang berbeda. Nah, yang kali ini dikasih sama Dr. Dion dari Gardelli, yang kebetulan harganya juga mahal banget. Habis World Barista sempat ada lelang juga roasted beans-nya 50 gram di 4 juta di Indonesia. Karena katanya om brewers yang Indonesia ini kayak sultan-sultan nih, berani lelang segituan. Kenapa mahal? Karena so far ya masih diproduksi di satu farm doang, yaitu Immaculada, dan dari satu pohon itu cuman produksi 150 gram, which is yang akan menyusut lagi setelah melalui proses fermentasi, terus setelah melalui lagi di roasting akan menyusut. Jadi kalau satu pohon cherry itu cuma produksi 150 gram, kalian bayangin nih kalau misalkan kalian beli kopi itu udah di bawahnya kan. Misalkan kalau kita beli kopi biasanya kan di 200 gram gitu. Kayak gimana rasanya, Barista Ellen bakal bantu kita nyeduh pakai tricolet dengan rasio berapa Len rencananya? 1:20. Kayak gimana rasanya kita bakal bahas lebih lanjut lagi setelah Ellen ngebrew. Oke, jadi tadi kita udah nyeduh Eugenoides ini dengan rasio tadi kan didapatnya 18 gram, kita langsung nyeduh pakai berapa tadi Len? 1:20 tadi kita nyeduh, dan ini bisa pakai alat tricolet. Kalau kalian pengen tahu resep nyeduhnya kita bisa klik linknya berikut. Nah, tadi kan kita udah nyoba nih, udah cium aromanya dulu nih. Menurut kalian aromanya kayak gimana? Ada candy kayak red apple gitu, ada floralnya juga. Ada kayak guava gitu sih, lebih manis aja. Pokoknya manis. Pokoknya dominannya manis. Jadi Eugene ini kita expect-nya sih aromanya nggak ada bitterness sama sekali, karena kandungan kafeinnya dia setengah dari Arabica. Jadi kalau Robusta itu 2 kalinya Arabica, Eugene ini karena kafeinnya setengahnya dari Arabica lagi. Which is kita tahu kalau kafein itu adalah penyumbang bitter pada kopi. Jadi tadi kalau kita cium aromanya nggak ada bitter sama sekali ya, nggak ada bitter. Nah, sekarang kita bisa nyobain bareng ya. Oke, jadi kalau kita nyoba yang pertama kali nyentak itu adalah bukan pahit, tapi lebih ke arah kayak bitter. Bukan bitter, sorry, sweet. Sweet banget. Jadi kayak sweetnya itu kayak kopi yang udah dikasih gula.
Pernah rasain manual brew dikasih gula nggak? Nah, kayak gini rasanya. Jadi di aftertaste-nya itu kayak manis banget gitu, kayak dikasih gula. Super sweet. Nah, jadi kalian jangan berharap rasanya bakal kayak floral bomb kayak geisha gitu. Jadi kayak lebih gimana ya, istilah kata buahnya tuh lebih ke arah buah-buah yang mellow dan manis gitu. Kayak tadi guava, strawberry yang ripe. Nah, habis dirasain dapat rasa apa nih? Guava, red apple, strawberry-nya juga ada. Oh, tebal. Lebih ke ripe berries gitu sih. Ripe berries ya berarti. Lo dapat flavornya? Sama sih. Nah, yang bikin dia mahal juga karena tadi udah kita singgung juga, satu pohon itu cuma produksi 150 gram dan kebetulan cuman beberapa beberapa roaster yang dapat, dan salah satunya Gardelli ya. Yang saya tahu satu lagi itu Onyx Coffee Lab gitu. Jujur kalau Eugene pertama kali saya nyoba bukan yang kayak gini, tapi yang diproduksi di roasted sama 511, dan waktu itu harganya tuh udah mahal banget. Tapi kita lihat sendiri ada improvement juga kalau di rasanya kayak gini. Nah, pertanyaannya lagi, kalau kalian harus beli misalkan 50 gram 4 juta, kira-kira kalau rasa kopi gini worth it atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Oke, menurut lo? Nah, kalau punya duit sih worth it. Kalau punya duit worth it. Oke, menurut lo worth it nggak dengan rasanya kayak gini? Lebih worth it kalau dikasih sih kok. Oke, lebih worth it kalau dikasih. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya bilang sih, kalau misalkan kita blind testing, nggak ngerti ceritanya, yang misalkan kalau satu farm itu cuman produksi mungkin cuma 150 gram gitu. Menurut kita dengan harga semahal itu, menurut kita nggak worth it. Tapi begitu kita tahu ceritanya dan kerja keras dari petaninya, nah manisnya ini sangat-sangat unik sih. Jadi kenapa akhirnya kopi ini walaupun manis, tapi kalau kita bilang sih kurang kompleks ya, kayak kurang ada kompleksitinya ya. Makanya kenapa di barista-barista World Barista Champion sama di World Brewers Cup itu di blend. Selain harganya yang mahal, dia juga pengen dapat manisnya tapi pengen dongkrak acidity-nya juga. Tapi kalau kita tahu ceritanya dan kalau kalian pengen nyobain kopi yang one of a kind, istilah kata, mungkin bisa dibeli juga gitu, walaupun harganya lumayan nguras kantong dompet nih gitu. Dan kopi ini dikasih sama Dr. Dion. Thank you Dr. Dion udah support channelnya kita, dan ini di roasting sama Gardelli. Jadi kebetulan 3 Eugenioides yang pernah saya nyoba ini ya mungkin di Baileys Roastery. Kalau urutannya Baileys Roastery itu lebih nonjolin acidity, jadi kayak ada tartariknya juga. Terus yang kedua ini yang Gardelli, yang ketiga ini 511, karena di 511 itu cuma dapat manis sama pepaya doang. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tapi kalau diceritain kurang lebih pengen beli nggak atau pengen nyoba nggak gitu. Habis lihat kejuaraan dunia gitu pakai ini juara semua gitu. Ada duit. Kalau ada duit bisa beli ya. Overall gitu aja untuk hasil brewan istilah kata kopi Sultan ini, yang pasti sesuai spek. Jadi manisnya itu memang khas banget dan nggak ada bitter sama sekali ya tadi ya, nggak kayak manual brew kebanyakan. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian pengen tahu kita nyeduhnya pakai air apa, kita pakai air Poseidon juga, dan ada pernah kita share juga resepnya, bisa klik lagi di atas. Kurang lebih gitu aja. Ada mau ditambahin? Kalau nggak ada, sampai jumpa di next channel.